Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Varian Giraldi dengan NIM 7211419113 yang akan mempresentasikan informasi dalam praktik. Informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Pada tahun 1961, D. Ronald Daniel dari McKinsey dan Company, salah satu perusahaan konsultan besar di Amerika, yang memperkenalkan istilah Critical Success Factor atau CSF. CSF didefinisikan sebagai pengembang personel manajemen agen, pengendalian personel administrasi, dan inovasi dalam menciptakan produk-produk asuransi yang baru. Yang selanjutnya yaitu sistem pemrosesan transaksi. Istilah sistem pemrosesan transaksi merupakan suatu sistem yang menyangkut pengumpulan data, menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi. Yang selanjutnya yaitu tujuan sistem. Tujuan dari sistem ini sendiri yaitu untuk menunjukkan aliran yang terjadi selama kegiatan perusahaan, baik dari pemesanan, pembayaran, maupun yang berhubungan dengan piutang dan sistem pengkreditan yang dilakukan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu subsistem utama dari sistem distribusi. Terdapat beberapa subsistem yang terlibat dalam sistem distribusi, diantaranya yaitu subsistem yang pertama berhubungan dengan pemenuhan pemesanan pelanggan, yang kedua dengan pemesanan pengganti persediaan dari pemasok, dan yang ketiga dengan pemeliharaan buku besar perusahaan. Yang selanjutnya, sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Terdapat 4 sistem utama yang terlibat dalam pemenuhan pemesanan pelanggan, diantaranya sistem entry pesanan atau order entry system, memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem. Yang selanjutnya, sistem persediaan atau inventory system, memelihara catatan persediaan. Yang selanjutnya, sistem penagihan billing system, membuat faktur pelanggan. Yang terakhir, sistem piutang dagang atau akun receivable system, menagih uang dari para pelanggan. Yang selanjutnya yaitu sistem yang memesan persediaan pengganti. Dengan sistem yang sama, kita mengidentifikasi subsistem-subsistem yang berkaitan dengan pemesanan persediaan pengganti dari pemasok. Yang pertama, sistem pembelian, menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Yang kedua, sistem penerimaan, menerima persediaan. Yang ketiga, sistem utang dagang, melakukan pembayaran. Yang selanjutnya yaitu sistem yang menjalankan proses buku besar. Sistem buku besar adalah sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. Terdapat 2 sistem yang terkait, yaitu yang pertama, sistem memperbarui buku besar atau Update General Ledger System, akan membukukan catatan-catatan yang menguraikan berbagai tindakan dan transaksi ke dalam buku besar. Yang kedua, sistem pembuatan laporan manajemen atau Prepare Management Report System, yaitu menggunakan isi buku besar untuk membuat neraca dan laporan laba rugi serta laporan lainnya. Yang selanjutnya, menempatkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif. Sistem pemrosesan transaksi berperan sebagai fondasi dari semua aplikasi yang lain yang mengambil bentuk basis data, yang mendokumentasikan semua hal yang penting yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya. Yang selanjutnya yaitu sistem informasi organisasi. Contoh dari sistem informasi organisasi yaitu sistem informasi eksekutif yang dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang berhubungan dengan bagian-bagian tertentu dari organisasi. Yang selanjutnya yaitu sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran atau Marketing Information System merupakan kombinasi antara subsistem input dan output yang terhubung oleh sebuah basis data. Subsistem output memberikan informasi mengenai unsur-unsur penting di dalam bauran pemasaran. Subsistem input merupakan sistem pemrosesan transaksi yang mengumpulkan data dari sumber-sumber internal dan lingkungan lalu memasukkannya ke dalam basis data. Yang selanjutnya yaitu sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resource Information Subsystem memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia di perusahaan. Yang selanjutnya yaitu sistem informasi manufaktur.
Sistem informasi manufaktur atau manufacturing information system memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan. Yang selanjutnya yaitu sistem informasi keuangan atau financial information system memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan adalah manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga baik perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Yang selanjutnya yaitu data warehousing. Data warehousing merupakan akumulasi data terdahulu baik sebagai data utama maupun data backup. Karakteristik data warehouse adalah yang pertama, kapasitas penyimpanan sangat besar. Yang kedua, terakumulasi dari data lama sampai data terbaru yang terus-menerus diupdate. Yang ketiga, data dapat diakses dengan mudah. Yang keempat, dipergunakan sepenuhnya untuk pengambilan keputusan dan tidak untuk kegiatan operasi perusahaan. Yang selanjutnya, sistem data warehousing. Data warehouse merupakan bagian dari data warehousing yang sistemnya hampir sama dalam sistem penyusunan buku di perpustakaan. Yang selanjutnya yaitu bagaimana data disimpan dalam tempat penyimpanan data warehouse. Setiap data yang masuk akan dipisahkan dalam beberapa jenis tabel yang berbeda, yaitu yang pertama, tabel dimensi merupakan pengidentifikasi dan deskriptif data yang akan disimpan. Yang kedua, tabel fakta merupakan data yang berisi ukuran-ukuran kuantitatif sebuah entitas, objek, atau aktivitas. Yang ketiga yaitu paket informasi, merupakan penggabungan dua tabel tersebut. Yang selanjutnya yaitu penyampaian informasi, proses yang dapat dilakukan untuk mendapatkan informasi dari data warehouse yaitu dengan beberapa cara, diantaranya drill down, yaitu proses navigasi ke bawah melalui tingkatan-tingkatan rincian. Yang selanjutnya roll up, yaitu proses navigasi ke atas yang memungkinkan pengguna memulai dengan tampilan terinci dan kemudian ringkasnya menjadi tingkat-tingkatan yang lebih tinggi. Yang selanjutnya yaitu drill across, yaitu dengan cepat bergerak antar hierarki. Yang selanjutnya drill through, yaitu berangkat dari tingkat ringkasan ke tingkat terendah data yang terinci. Yang selanjutnya yaitu OLAP, segala jenis piranti lunak khusus yang telah dikembangkan untuk data warehouse yang dapat digunakan untuk menarik data dari tempat penyimpanan data dan mengubahnya menjadi informasi, disebut juga dengan OLAP, Online Analytical Processing. Terdapat dua pendekatan OLAP, diantaranya yaitu ROLAP dan MOLAP. ROLAP atau Relational Online Analytical Processing menggunakan suatu manajemen basis data relasional standar. MOLAP atau Multidimensional Online Analytical Processing menggunakan suatu sistem manajemen basis data khusus multidimensional. Yang selanjutnya yaitu perbedaan antara ROLAP dan MOLAP. ROLAP memiliki data terperinci, dilakukan analisis terlebih dahulu untuk mendapatkan ringkasan, dan analisisnya hanya terbatas pada sejumlah dimensi. MOLAP telah dilakukan proses peringkasan terlebih dahulu dan dibagi menjadi berbagai dimensi, dan stasiun kerja pengguna MOLAP memasukkan basis data multidimensional yang telah didownload. Yang selanjutnya yaitu data mining. Data mining adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh penggunanya. Terdapat dua cara dasar dalam melakukan data mining, yaitu verifikasi hipotesis atau hypothesis verification, penemuan pengetahuan atau knowledge discovery. Ya, sekian dari saya. Apabila masih ada kekurangan maupun salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.